Sesuatu yang baru Tuhan sudah berikan dalam pikiran kami. Sesuatu yang baru Tuhan sudah download dalam pikiranku. Sesuatu pesan yang baru Tuhan sudah masukkan dalam pikiranku. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demikian juga sesuatu yang baru Tuhan bukakan bagi setiap yang mendengar. Kami percaya Bapa, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kepintaran kami. Kami datang ke tahta-Mu yang kudus. Sesuatu yang baru yang Tuhan mau kami dengar pada pagi hari ini. Silahkan Bapa. Please do it in my mind. We will obey wherever you want. We will obey and we are ready to listen, to speak, to act. In your mighty name, Yesua, we pray. Amen. Maaf ya, saya minum. Setiap saya penyembahan di The Throne itu serasa nggak di sini. Ya, kita serasa nggak di sini. Kita serasa ada suatu tempat yang sangat kuat atmosfernya. Karena janji Tuhan, setiap ibadah di The Throne adalah terkoneksi dengan sorga. Oleh karenanya, kita tidak bisa meresponi biasa-biasa saja. Karena urapan itu terjadi pada saat kita membuka hati kita. Amin. Pada saat kita nggak mau membuka, Bapa hanya bisa mengetuk di depan kita. Ilustrasi pintu di zaman Israel, mereka tidak punya gagang pintu di luar dari segi keamanan, karena mereka banyak musuhnya, sehingga mereka hanya ada gagang pintu di dalam. Hanya orang di luar dalam yang bisa keluar, orang luar tidak bisa ke dalam. Bukan seperti pintu kita saat ini. Ada gagang di luar, ada gagang di dalam. Karena kita ada dalam keadaan aman-aman saja. Tapi pada saat situasi sulit, pada situasi yang tidak enak, demi keamanan kita dan anak kita di dalam, Israel tidak ada kunci di luar. Gagangnya maksudnya ya. Oleh karenanya ilustrasi, kalau lihat pernah foto Tuhan Yesus, dia mengetok pintu, tok, 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 tok. Tidak bisa, nggak bisa. Dia hanya bisa mengetok. Kalau di dalam tidak dibuka, dia tidak bisa masuk. Oleh karenanya, minggu ini, tim ibadah raya memberikan tema kesembuhan. Kesembuhan oleh siapa? Kesembuhan dari mana? Kesembuhan atas apa? Penyakit yang kita hadapi bukan hanya penyakit fisik, tapi juga bisa penyakit mental. Mungkin orang tidak bisa melihat kita, mental kita sakit. Istilah keren sekarang, mental illness, itu banyak dihadapi oleh anak-anak muda. Mereka banyak pengetahuan yang mereka bisa buka dari YouTube bahkan AI. Itu membingungkan mereka. Yang mana yang benar, yang mana yang saya ikuti. Terlalu banyak informasi yang bisa kita dapatkan dengan gratis saat ini. Tinggal masuk pakai wifi, buka Google, tanya aja. Terutama AI, ChatGPT, tanya aja dia bisa jawab.
Begitu banyak anak-anak muda yang terperangkap terhadap nilai-nilai dunia. Karena AI bukan Tuhan. Dia hanya mengumpulkan pendapat-pendapat manusia. Bahkan bisa pendapat-pendapat hamba Tuhan sekalipun. Dia bisa. Tanya aja. Tanya aja, coba. Dia bisa jawab. Tapi AI tidak punya roh. Amin. Dia tidak punya Roh Kudus yang bisa mengartikan apa yang kita baca di dalam firman Tuhan. Oleh karenanya pagi hari ini, buka hati kita semua. Roh Kudus akan memberikan hal yang baru. Sekalipun mungkin firman Tuhan yang kita dengar pagi ini sudah pernah kita baca. Karena firman Tuhan bukan koran atau novel. Sekali baca ingat semua. No. Firman Tuhan adalah Tuhan sendiri yang berbicara dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dari generasi ke generasi. Umur tidak menentukan orang dewasa di dalam Tuhan. Apakah umur 60 sudah dewasa? Belum tentu. Karena ini hanya casing. Ini hanya sementara. Tapi yang menentukan adalah your faith. Imanmu, responmu terhadap kebenaran firman. Firman bisa disampaikan, bisa didengar, bisa dibaca. Sekarang ada Alkitab audio. Kalau mungkin mata kita sudah buram-buram ya, atau mungkin sudah ngantuk, download aja Alkitab audio. Kau akan mendengar firman. Teknologi sudah bisa membuat kau bisa mendengar firman Tuhan dimanapun. Mungkin ketinggalan Alkitab ada di HP. Mungkin gak bisa baca audio. Sehingga hidupmu dipenuhi oleh firman. Kalau kita tidak pernah baca firman, bagaimana engkau menang menghadapi tantangan? Karena pintu itu tidak ada dari luar. Pintu itu hanya dari dalam. Buka hatimu. Maka Tuhan hadir dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, dalam bisnismu. Tuhan sedang mengajar kita untuk believe in your faith. Tuhan katakan faith is a fact. Iman adalah fakta, adalah nyata. But faith in an act. Tapi iman juga adalah tindakan. Kita hanya baca, tapi tidak mau melakukan. Nol besar. Firman itu nyata, tapi you need act. Kita perlu tindakan untuk melakukannya sampai fulfill. Sampai itu terjadi dalam hidup kita. Oleh karenanya kita perlu keberanian untuk percaya. Sekalipun kita sudah berdoa, yang kita doakan enggak ada perubahan. But in fact, faith is a fact. Firman, iman itu adalah nyata. You need time until this is fulfilled. Kita perlu waktu sampai terjadi iman kita. Oleh karenanya jangan pernah tidak berdoa atau kecewa atau mengeluh atas pokok doa kita yang belum dijawab. It takes time. Itu perlu waktu. Karena ada waktu Tuhan, ada waktu kita. Waktu dunia hanya 24 jam sehari. Tapi waktu Tuhan unlimited. Amin. Tapi ada waktu Tuhan, kronos Tuhan. Kalau waktu Tuhan sudah memanggil kita, tindakan harus terjadi. Just do it. Kalau kita wait lagi, kita tunggu lagi. Belum nyaman ini hati ya. Belum pas mengambil keputusan. Waktu Tuhan berlalu, tunggu lagi.
Pada saat engkau dengar firman Tuhan, kau dengar suara Tuhan, act, lakukan. Sekalipun mungkin kau jatuh, sekalipun mungkin tidak langsung sukses. Anak-anak muda dalam bisnismu, kau dengar suara Tuhan. Anak-anak di The Throne seperti bintang-bintang di langit. Amin. Engkau bersinar bukan di bawah, tapi di atas. Mungkin gak terjadi hari ini, mungkin gak besok. Tapi waktu Tuhan pasti terjadi, karena janjimu Tuhan, ya. Janjimu Tuhan di dalam hidupku. Yuk nyanyi itu deh dulu yuk, biar gak tegang. Ya, jangan tegang ya. Mungkin suara saya terlalu tegang ya. Tolong di setel lagi nih suara, jangan tegang-tegang malaikat. Nanti yang dengar gak enak. Oke yuk nyanyi yuk, janjimu Tuhan. Janji, bantu dong. Satu orang aja gak apa-apa. Yes, ayo bangkit yuk, bangkit yuk. Mengubahkanku. Hanya ini yang membuat kita hidup bisa berjalan, bisa mengambil keputusan. Jangan tunda-tunda. Membawa tinggi. Opir bantu saya, nada saya kadang turun naik. Skalanya. Oke, janjimu Tuhan. Janjimu Tuhan, Yes. di dalam hidupku, mengubahkanku menjadi sepertimu. Amin. Janjimu Tuhan, membawaku tinggi. Janjimu melebihi segalanya. Aku percaya. Mungkin saya itu di D atau E. Ketinggian ke bawah kerendahan. Saya bukan G, nggak kayak Bapak Gembala ya. Saya di D atau di E. Supaya nggak ketinggian. Aku mengubahkanku. Amin. Menjadi sepertimu. Janjimu Tuhan. Janjimu Tuhan, membawaku tinggi. Janjimu melebihi segalanya. Aku percaya. Katakan aku percaya. Aku percaya. Kau sanggup ya Tuhan. Kau sanggup ya Tuhan. Amin. Ubah aku Tuhan. Mengubahkanku Ubah cara berpikirku. menjadi sepertimu. Amin. Taruh pikiran Tuhan dalamku. Aku percaya. Saya will believe. Janjimu ya Tuhan, tiada yang mustahil bagimu. Amin. Ya, stop ya. Percaya nggak pikiran Kristus bisa di-download di kita? Percaya? Pada saat itulah kau bertindak. Tidak ada yang mustahil bagimu. Amin. Janji Tuhan adalah respon kita. Pada saat Tuhan katakan layani aku, just do it. Pikiran Kristus di-download. Tadi waktu saya duduk, saya nggak bisa nari di depan. Saya disuruh diam. Diam dulu karena sedang di-download katanya. Oke. Pikiran saya sedang di-download. Tahu download ya? Apa namanya? Diunduh. Bahasa Indonesia diunduh. Mungkin nggak biasa juga diunduh. Direkam. Dipenuhi. Saya percaya. Kita dipilih Tuhan supaya, tadi ini lagi, satu lagi Tuhan katakan, aku mengutus kalian kepada gerejaku. Engkau adalah utusanku. Saya bilang Tuhan, bukannya di Alkitab
utusan nabi gitu ya. Kita kan gak ada itu istilahnya sekarang. Tapi Tuhan katakan, kalian adalah utusanku. Tuhan mau bicara kepada gerejanya. Tuhan mau bicara kepada orang-orang Kristen, anak Tuhan. Bahkan Tuhan bicara kepada pemimpin-pemimpin di Indonesia. Tuhan mengutus saya dan saudara. Oke, rabashi, karabashi. Kita baca firman Tuhan. Ini yang Yesua katakan waktu di bumi. Yohanes 7 ayat 28. Kalau kita membaca Yohanes 7 ayat 28, tolong. Waktu Yesua mengajar di bait Tuhan, ia berseru, memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Saya katakan itu bukannya Tuhan Yesus, Bapak. Tuhan Yesus waktu di bumi, Dia katakan begitu. Tapi Tuhan katakan, sekarang kau semua aku utus. Siapa yang utus kita? Bapa di surga. Amin. Kita membaca firman, kita hanya berpikir itu kan bagiannya Yesua waktu di bumi. Tapi Tuhan katakan, kuasa itu aku sudah berikan bagimu. Karena Yesua sudah naik ke surga. Kita nggak sendirian. Tuhan sudah berikan itu menjadi utusan. Kalau utusan, apa itu artinya? Menyampaikan pesan yang mengutus, benar? Ya, saya notaris, saya sering membuat surat kuasa. Kalau dia tidak bisa datang, dia utus seseorang untuk datang, menandatangani dokumen perjanjian. Yang datang hanya bertindak atas apa yang disampaikan oleh yang memberi, benar? Dia nggak bisa menandatangani lebih daripada apa yang diminta oleh yang memberi kuasa. Nangkep ya? Dia nggak bisa mengatakan tidak juga terhadap apa yang dikatakan oleh pemberi kuasa. Atau dia ragu, benar nggak saya bisa tanda tangan? Tangkep? Kalau saya diutus Bapa untuk mendoakan orang sakit, saya hanya bertindak atas nama yang mengutus saya. Bukan Evi Susanti. Saya hanya kuasa. Saya hanya bertindak atas nama yang memberi kuasa. Bapa sendiri. Bayangin gak? Pencipta langit dan bumi. Besar, 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 besar. Dia layak dipuji dan layak disembah. Sebab dia ciptakan segalanya. Yang mengutus saya dan saudara. Kita utusan presiden aja udah jalannya udah begini, benar gak? Saya duta besar Indonesia di Singapura bahasanya. Saya mewakili Presiden Indonesia bertindak. Besar, besar, besarlah Tuhan, pencipta langit dan bumi yang mengutus saya dan saudara. Kira-kira kuasanya kecil atau besar? Besar. Dia layak dipuji dan layak disembah.
sebab Dia ciptakan segalanya. Bayangin, kalau saya utusan Bapa, kira-kira nih jalan saya begini malu-malu atau saya begini? Kira-kira gimana? Pede lah. Benar? Tantangan boleh datang. Amin. Sakit penyakit boleh datang. Tapi saya utusan yang punya langit dan bumi. Seperti Daud melawan Goliat. Dia pede karena tiap hari dia menyembah Bapa. Dia dengar suara Bapa. Dia sudah diurapi oleh Nabi Samuel. Menjadi raja. Masih kunyis-kunyis kecil. Dia diurapi bukan udah kumisan, enggak. Masih unyu-unyu kalau orang bilang. Tapi dia pede. Waktu raja bilang, siapa yang mau kuutus melawan Goliat? Aku aja Bapak. Karena dia gak mikir yang lain. Dia sudah diurapi. Abangnya ketawa, kamu kecil. Mau melawan gak tahu, dia udah 2 meter tingginya. Belum dia pasukannya Filistin yang paling gagah berani. Aku aja. Oke lah kalau gitu dipakein baju-baju yang berat-berat. Besi-besi segala macam. Gak nyaman. Karena itu pikiran dunia. Pakai baju besi, pakai ini. Karena itu pengetahuan untuk perang. Daud tidak melihat baju ini, baju itu. Dia pede. Di mana dia? Wow, anak kecil. Cuma pakai baju cawat doang dia lari. Sampai diketawain, kamu emangnya aku anjing? Dilawan pakai kecapi, kata Goliat. Aku datang dalam nama Tuhan. Waktu Noel dulu waktu masih kecil dia gitu. Aku Daud, aku datang dalam nama Tuhan. Ya Pak Yosafat, bukannya kamu Noel katanya gitu. Pak Yosafat gede badannya ya. Noel tetap aja pede dia. Aku Daud, anak Isai, aku datang dalam nama Tuhan. Sudah gini, dia lempar. Terus Pak Yosafat jatuh, aduh, hore-hore anak sekolah minggu. Ya, itu Noel dulu waktu kecil. Kita udah geli-geli perutnya ya. Ini kan drama ya, tapi dia dengan sungguh-sungguh tetap. Aku Daud, anak Isai, aku datang dalam nama Tuhan. Set Noel. Tes, kertas doang gini, jatuh ya. Pak Yosafat pura-pura jatuh. Aduh, aku jatuh Noel katanya. Ingat. Kecil dirimu, tapi imanmu Tuhan lihat. Dengar? Daud masih kecil. Dia datang lawan Goliat 2 meter, dia paling 150 kali. Gak pakai pedang, gak pakai ketopong. Dia datang dalam nama Tuhan. Karena dia sudah diurapi. Dia tahu, dia datang bukan atas nama Daud. Aku datang dalam nama Tuhan semesta alam. Ada hikmat, malaikat langsung pakai itu batu, tertancap di sininya. Jatuh mati. Siapa yang nyangka? Oleh karenanya the throne sedang diutus Tuhan. Melalui throne worship, throne media production. Kalian sedang diutus Tuhan. Jangan kira aku cuman kameramen, aku cuman fotografer, aku cuman pokoknya di sanalah. Tapi bilang, aku anak Bapak Yesua, aku datang dalam nama Tuhan. Aku masuk dalam informasi-informasi yang penuh hoaks. Aku sampaikan kebenaran firman Tuhan. Aku lemparkan alih-alihku. Aku hancurkan siasat iblis melalui media bagi anak-anak muda. Mau Throne Media Production? Mau? Kurang kencang? Ini kok senyap-senyap aja suaranya. Ulang lagi. Siap? Amin.
Ya, aku anak Bapa Yesua. Aku datang dalam nama pencipta langit dan bumi. Ya, waktu kita kemarin ya sudah mulai di Omega, kita doa malam ya. Itu saya baru duduk udah ditarik gini. Ya, disitulah awalnya kita dilawat. Wow, saya terasakan lagi. Ya, ada kesaksian Bu Ida ya. Boleh saya sampaikan Bu Ida? Boleh ya. Bu Ida belum ada pada saat lawatan. Dia belum bergabung dengan kita. Tapi Tuhan bukakan matanya. Dia melihat Iren masih kecil menari. Rifka masih kecil menari. Saya katanya masih muda. Sekarang juga masih muda lah. Ya, masih muda juga lah ya. Saya menari. Ada Bapak juga di situ. Dan setelah itu dong, bukan hanya masa lalu Tuhan sampaikan. Orang-orang besar dari luar negeri datang ke sini. Melalui Throne Media Production. Kalian dipakai Bapa, amin. Mereka katakan, ajarkan kami menyembah di tahta Bapa. Kami mau merasakan apa yang kami dengar melalui media. Siap? Orang-orang besar yang akan datang nanti ke sini. Yang rindu untuk mengalami seperti apa yang kita alami. Menyembah di tahta Bapa, ajarkan kami. Saya ingin mengalami seperti apa yang kalian alami di sini. Itu dari seluruh dunia, sesuai dengan janji Tuhan. Janjimu Tuhan di dalam gerejaku. Ya. Janji Tuhan mulai dari 10 tahun yang lalu, every year terus disampaikan dan diingatkan supaya kita nggak lupa. Ya. Yohanes 5 ayat 43. Janji Tuhan, orang-orang besar akan datang ke sini dari seluruh dunia. Mereka akan nanya, aku mau ikut kalian. Di mana the throne? Aku mau mengalami penyembahan di tahta Bapa. Karena banyak gereja-gereja yang hanya berkhotbah untuk menyenangkan manusia. Bapa tidak berkenan. Hanya menyenangkan manusia, hanya menyatakan apa yang jemaat mau. Itu bukan yang Bapa mau. Jangan gereja terjebak dengan segala sistem-sistem yang membuat orang banyak bisa datang. Bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan mau dia dilayak, dipuji, disembah, diagungkan dalam setiap ibadah. Bukan menyenangkan manusia. Jangan terjebak. Bapa mau di akhir zaman. Informasi ini sampai ke ujung-ujung bumi. No place like the throne. Orang akan datang berduyun-duyun ke tempat ini. Dan mereka akan bawa api ini ke gereja mereka. Dan terjadi revival. Saya dengerin kemarin ada hamba Tuhan. Apa itu revive? Setiap orang berubah. Setiap orang rindu datang kepada Tuhan. Itulah revival. Bukan hanya mengumpulkan banyak orang. Tapi setiap orang berubah. Yang tadinya mabok menjadi gak mabok. Yang tadinya sukanya gosip, gak gosip lagi. Tadinya sukanya yang berbuat yang dari setan, gak mau lagi. Penjara kosong. Itu terjadi Azusa Street. Di Indonesia tahun 1965 di Soe. Itulah revival. Kita berdoa untuk Indonesia, Pulau Bali. Setiap orang berubah. Setiap orang rindu cari Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan turun atas setiap kita.
ada api-api yang membakar kita untuk enggak biasa-biasa dalam tahta Tuhan. Dan Tuhan juga menyembuhkan yang sakit. Yohanes 5 ayat 43, aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Artinya, walaupun kita utusan dari yang maha tinggi, jangan kira kamu baik-baik saja. Ada penolakan. Ada nggak terima. Tapi ingat, just do it. Jangan mundur, jangan mengeluh. Sekalipun kau adalah utusan Tuhan, mungkin orang gak menerima. Mungkin orang tidak bisa menerima. Karena kebiasaan orang itu sudah terjadi. Kebiasaannya kalau makan, ya kita sekarang lagi coba makan vegan. Ya, terima kasih Doni ya sudah memberikan. Jadi kita sudah terbiasa begini beribadah, dirubah tuh enggak enak. Kita sudah terbiasa 1 jam saja, disuruh 6 jam enggak enak. Sekalipun kita katakan Tuhan hadir di sini, tetap kita enggak enak. Tuhan katakan, aku datang dalam nama Bapakku, kamu tidak menerima aku. Itu Tuhan bicara kepada orang Farisi dan Saduki. Orang yang tahu semua struktur hukum adat Yahudi. Pintar, doktor dalam bidang hukum Yahudi. Dia tolak Tuhan Yesus. Karena dia pakai pikirannya. Tuhan mau kita berpikir, menyembuhkan, pakai pikiran Kristus, jangan pakai pikiran kita. Ya, saya sekarang sedang melatih, kakak saya sedang sakit, sudah malah tidak bisa bergerak. Tapi saya tetap katakan sembuh. Seluruh tubuhnya sembuh, karena itu firman Tuhan. Saya tidak terpengaruh terhadap situasi yang getting worse. Karena saya pakai pikiran Kristus. Seluruh tubuhnya sembuh. Pakai pikiran Kristus, download pikiran Kristus. Jangan kecewa atau jangan mengeluh kalau nggak langsung dijawab. Karena apapun yang Tuhan lakukan semasa menjadi manusia, itu ada dalam kuasa dan otoritas dari yang mengutusnya. Oleh karenanya kita harus pede, kita harus percaya, terus perkatakan firman. Karena kita hanyalah utusan, bukan kita yang menyembuhkan. Yohanes 20 ayat 21. Ya, sebelum saya serahkan. Karena Tuhan katakan, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ini Tuhan Yesus yang katakan kepada murid-muridnya. Tadi waktu di bangku Tuhan katakan, aku mengutus kalian. Amin. Sekarang Tuhan Yesus berbicara kepada kita semua. Bukan itu hanya kepada murid-murid, bukan. Damai sejahtera bagi kamu. Yang sedang gak damai sejahtera, ya, yang sedang susah, yang sedih, yang doanya belum dijawab, ya. Tuhan katakan damai sejahtera bagi saya dan saudara. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Yuk kita berdiri ya, deklarasikan ini. Sama-sama kita bacakan. Ya, mengutus kamu, katakan mengutus saya. Ya. Ayo, 1, 2, 3. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi saya.
Sama seperti Bapa mengutus Tuhan Yesus, demikian juga sekarang Tuhan Yesus mengutus aku. Silakan duduk. Percaya? Nanti kita praktekkan lagi ya. Mungkin yang masih belum maju-maju tadi, kita akan praktekkan. Amin? Amin? Ya, evangelis percaya? Amin? Amin? Ayo evangelis sekuat tenaga kita katakan amin. Oke, Matius 28 ayat 18 sampai 20. Sebelum saya serahkan kepada Pak Gembala. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, act. Pergilah." Artinya apa? Benar? Kalau di sini aja, pergilah, nggak mau. Pergi, nggak mau. Kira-kira terjadi nggak? Enggak. Bu pendoa, doa jam 3 pagi, nggak mau. Kira-kira terjadi nggak? Enggak. Pergilah. Minimum langkah 1 ada lah gitu. 1 dulu. Jangan pergi, nggak mau. Pergi, nggak mau. Makin kenceng malah suaranya. Kira-kira terjadi nggak? Terjadikah? Tidak. Karena itu pergilah. Amin. Ayo kita katakan sama-sama. Karena itu saya pergi. Amin. Oke. Jadikanlah semua bangsa murid Tuhan. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Surat kuasa yang diberikan Bapa unlimited. Kalau di notaris ada setahun saja, 6 bulan saja, 1 bulan saja. Benar? Ada nggak surat kuasanya? Unlimited. Hanya Bapa yang ngasih unlimited. Benar? Aku menyertai kamu senantiasa. Jadilah utusan Bapa. Jadilah ambasador Bapa selamanya. Enak gak sih? Enak sampai kepada akhir zaman. Oke? Hari kita berdiri. 1 janji Tuhan lagi. Terakhir. Kisah 5 ayat 16. Terakhir. Sehingga siapa yang sakit ya. Di sini gak cuma sakit tubuh, sakit finansial juga boleh maju. Ya, karena Bapak Gembala itu sangat mendoakan semua jemaatnya makmur. Amin. Sakit finansial juga maju. Karena kita perlu iman. Yang masih punya hutang cicilan maju. Supaya apa? Kredit lunas. Benar? Sakit bukan hanya tubuh. Kalau nggak bisa kredit lunas, kira-kira sakit pikiran nggak? Sakit. Besok udah harus bayar. Uang belum ada. Sakit nggak? Maju. Oke. Oke, Kisah 5 ayat 16. Ovin nih bantu saya. Tuhan juga katakan begini. Kolam Bethesda. Kisah Para Rasul 5 ayat 16. Oke. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun Berduyun-duyun. Terus? serta membawa orang-orang yang sakit Oke. dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Sekali lagi, terakhir bilangnya apa? Disembuhkan. Mereka Semua. berarti nggak ada yang nggak sembuh. Benar? Di sini semua mau sembuh semua? Amin. 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 Sakit kantong juga maju aja. Ya, cicilan besok belum bayar maju. Ya, apalagi mereka semua disembuhkan. Amin. Kalau di sini semua disembuhkan, akan berduyun-duyun dong orang datang. TMP punya bahan, benar?
Terus bilang apa? Orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem. Orang banyak sekitar Denpasar. Amin. Datang, Berduyun-duyun. enggak satu-satu ya. Apa datangnya? Berduyun-duyun. Berduyun-duyun. Ini janji Tuhan untuk Amin. The Throne. Orang akan datang berduyun-duyun. Bahkan pakai tiket nanti. Karena kursi cuma segini aja. Ya, nggak bisa 1.000 masuk sini. Harus ada tiket. Serta membawa orang-orang yang sakit. Dan orang yang diganggu orang jahat. Ya, TMP tugasmu apa sekarang? Ya, beritakan berita ini kepada dunia. Amin. Ya, sehingga semua dari kota Denpasar akan berduyun. Duyun. Amin. Amin. Bawa Gembala naik. Ya, sekarang semuanya maju. Ya, yuk maju aja deh. Mau sakit kantong ke, mau sakit bener apa? Mau sakit badan maju aja deh. Atau sakit iman ya, yang gak percaya, yang ragu-ragu ya. Sakit juga tuh, maju. Ya sakit hati juga, mungkin suami istri agak marah-marahan ya, nggak ngomongan, itu sakit juga, maju, udah deh maju aja, mumpung kita nggak banyak ya, maju aja nggak usah malu, ya mungkin sakit apalah gitu ya. Sekarang Tuhan katakan apa tadi? Mereka semua disembuhkan, amin. Nggak ada yang nggak disembuhkan, Amin. supaya TMP punya bahan. Oke, janjimu Tuhan. Ayo. Semua aja, nggak ada yang satu tinggal ya. Karena mereka semua disembuhkan. Sembuh hubungan suami istri ya. Saudara-saudara yang diem-dieman, sembuh juga ya. Oke. Iya, Bapak Ibu. Oke, maju aja. Ya, disembuhkan tadi ternyata bukan hanya Tes. bukan hanya sakit daripada tubuh, tapi tadi juga sakit kantong semuanya, apapun juga. Dan pada saat ini di luar juga, ya kita tahu bahwa ini adalah janji Tuhan disembuhkan. Dan saya mau sampaikan Bapak Ibu, ada di throne, di tahta Tuhan ada apa? Ada kemakmuran. Amin. Ya, saya percaya tidak ada yang tidak makmur. Saya sangat percaya tidak ada enggak. Kalau sampai orang Yahudi diberkati luar biasa ribuan tahun, kenapa mereka tidak pernah dikalahkan? Karena mereka makmur semua. Amin. Dimanapun mereka ada, mereka makmur. Itu adalah janji Tuhan. Kedua adalah hikmat. Amin. Hikmat yang luar biasa, yang tidak pernah Tuhan berikan kepada orang lain, tapi kepada orang-orang yang percaya. Yang ketiga apa? Ada kasih yang tidak terbatas daripada Tuhan. Saya percaya jangan sampai tadi bahwa saya ini benar gak saya akan diberkati. Jangan sampai saya berpikir begitu. Jangan sampai kita berpikir begitu. Kita percaya saya pasti diberkati, anak saya pasti tadi luar biasa. Amin. Karena Tuhan Amin. berjanji, kasihnya tidak terbatas. Anak-anak muda kau juga. Sekarang banyak anak-anak muda yang memikir kesalahan sini, gak mau nurut sama orang tua. Ya, tapi Tuhan mau supaya kau percaya. Amin. Bahwa Tuhan Amin. mau supaya kau berhasil. Amin. Supaya Amin. Tuhan mau supaya kau ditinggikan. Amin. Karena Amin. itu adalah janjinya kepadamu. Amin. Dan yang keempat ada kuasa yang dahsyat. Amin. Kalau saya tumpang tangan, kau adalah utusan. Utusan untuk mendoakan, untuk apa? Untuk orang menjadi, anak-anakmu menjadi orang yang berhasil. Anak-anakmu menjadi orang yang diberkati. Kau adalah utusan Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Kau adalah utusan untuk menumpangkan tanganmu sehingga orang lain sembuh. Amin. Kau bukan hanya duduk dalam gereja, tapi Tuhan sudah memilihmu. Amin. Untuk mempunyai kuasa, Yes. untuk mengalirkan kuasa dimanapun juga kau. Oleh karena itu angkat tangan kita semua. Katakan saat ini, Tuhan aku mau sembuh. Selama ini Tuhan, ampuni kami. Kalau kami tidak percaya, kami tidak tahu bahwa kami adalah utusan-Mu. Kami menganggap diri kami lemah. Kami menganggap diri kami Tuhan rendah. Bahkan kami menganggap Tuhan, kami bukan orang yang diberkati. Saat ini ampuni kami Tuhan. Kami tahu Kau mati bagi kami untuk memulihkan kehidupan kami. Saat ini Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kalau kami saat ini Tuhan tidak percaya
bahwa Kau akan memberkati hidupan kami. Sehingga hidup kami susah, hidup kami dalam keadaan tertekan. Tapi saat ini kami percaya bahwa Kau rindu memberkati kami. Kau rindu untuk memberkati dan membuat kami makmur. Supaya hidup kami, supaya kami berkati. Supaya hidup kami Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Ampuni kami Tuhan, kalau saat ini kami hidup hanya merasakan Tuhan kelemahan-kelemahan. Kami saat ini di dalam nama-Mu, kami percaya Kau sudah menyembuhkan kami. Bahkan buluh yang patah terkulai tidak Kau patahkan. Hidup kami yang rusak pun Tuhan, yang lemah tidak Kau patahkan. Saat ini Bapa, kami adalah orang-orang yang sehat di dalam nama-Mu. Kami menerima kesembuhan. Bahkan kami akan menumpangkan tangan kepada orang-orang lain. Karena kami adalah utusan Tuhan untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Terima kasih Bapa. Kami berdoa pada saat ini. Ampuni kami, ampuni gereja-Mu. Kalau kami Tuhan sering merasa bahwa hidup kami jauh dari kesempurnaan. Kami tidak sempurna, tapi Kau membuat kami sempurna. Oleh karena itu di dalam nama Yesus, janji-Mu akan terjadi, akan membuat kami menjadi seperti-Mu Tuhan. Kami percaya janji-Mu. Kami percaya ketika Kau memanggil kami, bukan hanya karena kami mempunyai jabatan hamba-Mu, tapi kami semua Tuhan saat ini yang ada di sini adalah hamba-hamba-Mu, adalah alat-Mu Tuhan. Ampuni kalau kehidupan kami buat Tuhan seperti biasa-biasa. Mulai hari ini Bapa, pakai kami semua menjadi alat-Mu, menjadi rencana-Mu Tuhan, janji-Mu terjadi. Kami menjadi seperti-Mu dan Kau akan membawa kami hidup dengan tinggi Tuhan. Kami berdoa juga untuk anak-anak kami saat ini. Kami percaya mereka Tuhan sudah Kau pilih untuk menjadi orang-orang yang hebat di dunia ini. Oleh karena itu pakai kami Tuhan untuk membawa mereka semua untuk semakin tinggi, untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami percaya juga keluarga kami akan diberkati. Kami patahkan segala kemustahilan. Kami patahkan kegagalan-kegagalan. Kami patahkan segala sesuatu yang membuat kehidupan kami, ekonomi kami tidak berhasil. Di dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Mulai sekarang kami akan menerima segala berkat-berkat yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Dan terakhir Bapa, kami mengucap syukur akan janji-Mu. Dan kami menerimakan janji-Mu. Firman-Mu mengatakan, Kau menyertai kami senantiasa sampai kepada akhir zaman. Surat kuasa yang diberikan kepadamu adalah unlimited dalam waktu. Sampai kapanpun juga, Dia tetap menyertai-Mu. Sampai kapanpun juga, Dia memberikan Kau kuasa. Terima kasih Bapak. Amin. Biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu. Haleluya. Kita semua yang percaya sama-sama katakan Amin. haleluya. 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 Salam kiri kanannya, katakan haleluya. Kau sudah menerima kuasa, Kau adalah utusan Tuhan bagimu. Haleluya. Haleluya. Lagi katakan shalala. La
kasih telah menyaksikan ibadah live Sunday Service dari The Throne Church. Anda bisa memberkati kerabat ataupun keluarga Anda dengan cara membagikan video ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.